Diriwayatkan oleh Abu Said, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nuh dan bangsanya akan datang pada hari kiamat dan Allah akan bertanya kepadanya, apakah kamu menyampaikan pesanku? Dia akan menjawab, ya, ya Tuhanku. Maka Allah akan bertanya kepada bangsa Nabi Nuh, apakah Nuh menyampaikan pesanku kepadamu? Mereka akan menjawab, tidak, tidak ada nabi yang datang kepada kami. Kemudian Allah akan bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang akan menjadi saksi untukmu? Dia akan menjawab, Muhammad dan para pengikutnya akan menjadi saksi untuk saya. Maka, aku Muhammad dan para pengikutku akan berdiri sebagai saksi baginya, bahwa ia telah menyampaikan pesan dari Allah. Yaitu, penafsiran dari pernyataan Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sahih Al-Bukhari 3339, Buku 60 Hadits 14. Derajat Sahih, diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika imam saat sholat mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Artinya, Allah mendengar orang yang memujinya. Katakanlah, Rabbana lakal hamd. artinya, Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, karena, jika ucapan salah satu dari kalian bersamaan dengan ucapan malaikat, dosa masa lalunya akan diampuni. Sahih Al-Bukhari 3228, Buku 59 Hadits 39. Derajat Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mendatangi salah satu dari kalian dan berkata, siapa yang menciptakan itu, dan sebelum itu, kemudian sebelum itu. Hingga setan berkata, siapa yang telah menciptakan Tuhanmu? Ketika setan membisikkan pertanyaan seperti itu, maka ia harus berlindung kepada Allah. Ucapkanlah taus, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. dan tinggalkan pikiran seperti itu. Sahih Al-Bukhari 3276, Buku 59 Hadits 85. Derajat Sahih. Diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, api neraka mengeluh kepada Tuhannya dengan mengatakan, ya Tuhanku, kami saling memakan satu sama lain, sehingga Allah mengizinkan neraka mengambil dua napas, satu di musim dingin dan satu di musim panas, dan inilah sebab dari panas yang hebat dan dingin yang menggigit, yang kamu temukan di dalam cuaca. Sahih Al-Bukhari 3260, Buku 59 Hadits 70. Derajat Sahih. Diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pada setiap hari Jumat para malaikat berdiri di setiap gerbang masjid, untuk menulis nama-nama orang secara berurutan, sesuai kedatangan mereka untuk sholat Jumat, dan ketika imam duduk di mimbar mereka melipat gulungan catatan mereka, dan bersiap-siap untuk mendengarkan khotbah. Sahih Al-Bukhari 3211, Buku 59 Hadits 22. Derajat Sahih. Disampaikan dari Abu Musa, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang Muslim yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu dia yang menghindari menyakiti saudara-saudara Muslimnya dengan lidah dan tangannya. Sahih Al-Bukhari 11 Buku 2 Hadits 4. Derajat Sahih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana Al-Quran diturunkan kepadamu? Rasulullah menjawab, terkadang ayat-ayat turun seperti bunyi dering bel. Bentuk ilham ini adalah yang paling berat dari semuanya dan kemudian kondisi ini pun berlalu setelah saya memahami apa yang diilhami. Ilham terkadang turun melalui malaikat yang datang dalam wujud seorang laki-laki dan berbicara kepada saya, dan saya memahami apapun yang dia katakan. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, sesungguhnya aku melihat Nabi diilhami secara ilahi di hari yang sangat dingin dan melihat keringat berjatuhan dari dahinya saat ilham selesai turun. Sahih Al-Bukhari 2 Buku 1 Hadits 2. Derajat Sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam, manusia, memiliki dua lembah uang,
Dia akan menginginkan lembah yang ketiga, karena tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah mengampuni siapapun yang bertobat kepadanya. Sahih Al-Bukhari 6436 buku 81 hadits 25 derajat sahih. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, suatu ketika seorang Yahudi berkata kepadaku, "Wahai pemimpin orang beriman, ada sebuah ayat di dalam kitab suci Anda yang dibaca oleh semua muslim, dan seandainya ayat itu diturunkan kepada kami akan mengambil hari di mana ayat itu turun sebagai hari raya kami." Umar bin Al-Khattab bertanya, "Yang mana ayat itu?" Orang Yahudi itu menjawab, "Hari ini aku telah menyempurnakan agamamu untuk kamu, menyempurnakan nikmatku atasmu, dan telah memilihkan untukmu Islam sebagai agamamu." Surat Al-Maidah ayat 3. Umar menjawab, "Tidak diragukan lagi, kami tahu kapan dan di mana ayat ini diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu hari Jumat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri di Arafah, yaitu hari haji." Sahih Al-Bukhari 45 buku 2 hadits 38 derajat sahih. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, seseorang mendengar pria sedang membaca dalam solatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Tunggal, dan dia membacanya berulang kali. Ketika pagi hari, orang itu pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memberitahukan seolah-olah dia menganggap bahwa pembacaan surat Al-Ikhlas saja tidak cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surat itu setara dengan sepertiga Al-Quran." Sahih Al-Bukhari 7374 buku 97 hadits 4 derajat sahih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Kami, Muslim, adalah yang terakhir datang, tetapi akan paling depan pada hari kebangkitan. Hanya saja Nasrani dan Yahudi telah diberi kitab suci sebelum kita. Dan hari Jumat ini adalah hari yang diwajibkan bagi mereka untuk beribadah, namun mereka berselisih tentang hal itu. Maka Allah memberi kami hidayah untuk merayakan hari Jumat dan orang lain berada di belakang kita. Dalam hal ini, hari suci orang Yahudi besok, yaitu Sabtu, dan orang Kristen, adalah lusa besok, yaitu hari Minggu." Sahih Al-Bukhari 876 buku 11 hadits 1 derajat sahih. Diriwayatkan oleh Asra bin Sabit Al-Ansari, "Ketika saya pergi ke Tumama bin Abdullah, dia menghadiahkan saya minyak wangi dan mengatakan bahwa Anas tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak pernah menolak pemberian minyak wangi." Sahih Al-Bukhari 2582 buku 51 hadits 17 derajat sahih. Diriwayatkan oleh Asra bin Sabit Al-Ansari, "Ketika saya pergi ke Tumama bin Abdullah, dia menghadiahkan saya minyak wangi dan mengatakan bahwa Anas tidak pernah menolak hadiah minyak wangi." Anas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Sahih Al-Bukhari 2582 buku 51 hadits 17 derajat sahih. Diriwayatkan Zaid bin Arqam, "Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami biasa berbicara saat sedang melaksanakan sholat dan salah satu dari kami akan menyampaikan kebutuhannya kepada para sahabat, hingga ayat, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Surat Al-Baqarah, ayat 238, diwahyukan. Setelah itu kami diperintahkan untuk diam saat sholat. Sahih Al-Bukhari 1200 buku 21 hadits 4 derajat sahih. Diriwayatkan oleh Salman Al-Farsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laki-laki yang mandi pada hari Jumat, mensucikan dirinya sebanyak yang dia bisa, menggunakan minyak rambut dan wewangian untuk tubuh, kemudian berangkat sholat Jumat dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk di masjid, kemudian sholat sebanyak yang Allah telah tetapkan, dan kemudian diam saat imam menyampaikan khutbah, maka dosa-dosanya di antara Jumat ini dan Jumat terakhir akan diampuni." Sahih Al-Bukhari 883, buku 11 hadits 8, derajat sahih. Diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah menciptakan Adam setinggi 60 hasta atau 32 meter. Ketika Allah menciptakannya, Allah berkata kepada Adam, 'Pergi dan beri salam kepada kelompok malaikat itu, dan dengarkan jawaban mereka, karena itu akan menjadi salammu dan salam keturunanmu.'
Maka, Adam berkata kepada para malaikat, Assalamualaikum, yaitu keselamatan bagimu. Para malaikat berkata, Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu keselamatan dan rahmat Allah bagimu. Demikianlah para malaikat menambahkan pada salam Adam, warahmatullahi, setiap orang yang akan masuk surga akan menyerupai perawakan Adam. Perawakan manusia telah menyusut sejak penciptaan Adam. Sahih Al-Bukhari 3326. Buku 6 Hadits, derajat sahih. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian melihat mimpi yang dia sukai, maka itu dari Allah, dan dia harus bersyukur kepada Allah untuk itu dan menceritakannya kepada orang lain. Tetapi jika dia melihat sesuatu yang lain, yaitu mimpi yang tidak disukainya, maka itu dari setan, dan dia harus berlindung kepada Allah dari keburukannya. Ucapkan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan dia tidak boleh menceritakannya kepada siapapun, agar keburukan itu tidak mengganggunya. Sahih Al-Bukhari 6985. Buku 91 Hadits 4. Derajat sahih. Diriwayatkan oleh Aisyah R.A. Saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan saya tidak pernah melihatnya berpuasa pada bulan lain lebih banyak daripada bulan Syaban. Sahih Al-Bukhari 1969. Buku 30 Hadits 76. Derajat sahih.